الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Langsung saja kita dengarkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 155 yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Mededu. Silakan Kiai, fadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baru saja kita dengarkan lantunan ayat Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Suaranya sejuk, suaranya merdu, membuat hati ini tenang. Isinya pun membuat tenang. Kalau kita tahu ayat yang dibaca tadi adalah tentang orang-orang yang bersabar, balasan orang-orang yang bersabar menghadapi ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum, yang artinya sungguh demi aku akan uji kalian wahai manusia. Walanabluwannakum, bala ibtila, kalian akan diuji. Ujian itu baik atau buruk, Bu? Bu, ujian menyenangkan atau menyusahkan? Halo? Ragu-ragu ini. Ragu-ragu jawabnya. Takut menyenangkan nanti diuji, ya, menyusahkan. Memang ujian. Ujian dari Allah berupa kebaikan dan keburukan. Karena hidup kita ini dalam surat Al-Mulk untuk apa? Untuk ujian. Baik adalah ujian, buruk juga ujian. Kalau kita diuji dengan kebaikan, dengan kelapangan materi, apa yang harus kita lakukan? Syakaro, kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau kita diuji dengan sesuatu kesempitan atau kesusahan menurut pandangan kita, bukan pandangan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Sobaro, yaitu bersabar. Sekarang kita cek ayat tadi.
apa aja yang Allah siapkan, ujian-ujian apa saja yang Allah siapkan untuk manusia. Yang pertama adalah walanabluwannakum bisyai'in. Yang pertama al-khauf, yaitu ketakutan, Ibu. Khawatir. Khauf adalah inji'aj, yaitu goncangan jiwa. Hati kita nggak tenang. Resah, gelisah, galau, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah. Yang repot, yang susah adalah kalau kita gagal dalam ujian tersebut. Bahkan ada orang yang diuji ketakutan, sebelum ketakutan itu datang, dia sudah takut duluan. Contoh, punten ini sih ya. Punten. Punya utang, Bu? Pak? Punya ya? Akang punya? Jatuh temponya kapan? Halo? Jatuh temponya tanggal 30. Cemasnya, khawatirnya, takutnya dari tanggal 1. Bahkan bulan 12 jatuh temponya, bulan 1 sudah cemas. Ini manusia menyiksa diri ini sebenarnya. Kenapa? Jatuh tempo aja belum, dia sudah ketakutan. Jadi belum waktunya, dia sudah merasa takut. Nah ini, maka biarkan sampai jatuh tempo, nanti Allah berikan jalannya. Jangan dipikirkan terus. Itu ya. Kalau utang dipikirkan, itu nggak akan pernah lunas, Ibu. Saya sudah mencoba berpuluh-puluh tahun, dipikirkan itu nggak lunas-lunas. Saya kasih tips di sini. Yang punya utang kita udah akan cepat lunas. Saya kasih 2 tips, jangan banyak-banyak. Ibu mau cepat selesai dengan hutangnya, Bu? Mau lunas? Benar? Baik, hafalkan dari saya, Bu, tipsnya, Bu. Yang pertama, jangan ngutang. Jangan ngutang. Iya enggak? Jangan ngutang. Yang kedua, utangnya dibayar. Itu 2 tips saja, enggak usah banyak-banyak lah. Ya. Jangan hutang sama membayar hutang. Kalau utangnya dipikirkan terus, akhirnya apa? Butak iya, kurus iya, lunas tidak. Apalagi jatuh temponya sudah bentar lagi. Kayak dunia ini sempit sekali. Lihat orang itu, kita nggak pernah senyum, marah-marah di rumahnya. Begitu ya. Nah, ketika orang diuji dengan ketakutan, terkadang dia menyiksa duluan sebelum ujian itu datang. Contoh lagi, ibu-ibu kan ada yang sudah pernah hamil? Ada? Biasanya kalau hamil di awal gimana rasanya? Apa yang dipikirkan? Nanti anak saya cacat nggak ya? Nanti anak saya laki atau perempuan? Nanti padahal kapan lahirnya? 9 bulan, tapi cemasnya kapan? Sekarang. Sama buat yang jomblo ini, jombloan dan jomblowati. Kita tadi menayangkan, kita tadi sama-sama melihat KDRT. Jangan-jangan setelah lihat KDRT, akhirnya, saya nikah enggak ya? Takut kalau nikah nanti saya digitukan. Nanti ada KDRT, akhirnya gak nikah. Ini namanya khauf. Ujian dari Allah berupa ketakutan. Maka bagaimana agar menghilangkan rasa takut ini? Nanti di akhir daripada ayat 156. Yang jelas, kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, ana inda dhonni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka manusia. Kalau manusia berprasangka, nanti jatuh tempo ada rizki insya Allah, pasti datang. Asal yakin. Terkadang kita ini tingkat keyakinannya berapa persen gitu. Seakan-akan hidup ini kita sendiri yang mengatur.
Yang pertama, apa Ibu? Al-khauf. Yang kedua adalah kelaparan, al-ju'. Lapar. Pernah lapar Ibu? Gimana rasanya lapar? Enak Ibu lapar itu. Kenapa? Nasi anget campur garam pakai gorengan bawang, lahap enggak makannya? Ternyata Allah ciptakan ujian berupa kelaparan untuk merasakan, memaksimalkan nikmat yang dari Allah tadi. Begitu. Kalau kita enggak pernah lapar, akhirnya apa? Makan itu pilih-pilih. Jadi kata ulama dalam tafsiran ayat ini, kalau ada orang yang makan apa ya? Makan apa ya? Pilih-pilih menu, sungguhnya dia itu tidak lapar. Ya. Enggak lapar. Kalau lapar, Iya. apa aja? Dimakan. Makan. Begitu Ustaz. Sama orang ngantuk. Ibu kalau mau tidur, tapi matanya ketap-ketip. Kenapa? Tandanya ibu nggak ngantuk itu. Tapi kalau ibu ngantuk, walaupun di depan majelis taklim seru kayak gini, enak saja ngorok itu. Iya kan? Kenapa? Ya karena dia sudah ngantuk. Begitu juga lapar itu diciptakan agar kita bisa memaksimalkan, menikmati yang Allah sajikan. Luar biasa. Dan lapar pun bagian dari pendidikan. Lapar pun bagian dari madrasah. Yang hebat lagi Ibu, ketika kita lapar, tubuh kita tuh banyak cadangan makanan. Namanya syahmun. Ya, lemak. Lemak. Ada yang punya lemak di sini? Banyak. Saya punya istri, cita-citanya itu langsing, tapi setiap ketemu sama temennya, makan aja kerjaannya. Cita-citanya langsing, tapi hobinya Emil. makan. Cita-cita hanya sebatas cita-cita. It's okay, no problem. Nah, yang pertama cadangan makanan kita itu Bu, lemak. Setelah lemak apa? Daging. Setelah daging, tulang. Jadi tubuh ini sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala diproses sehingga kalau kita posisinya lapar, sedikit demi sedikit akan mengurangi lemak, daging dan seterusnya. Itu ujian yang keberapa? Kedua. Yang ketiganya adalah pertama bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kekurangan, sifat merasa kekurangan, ini sifat manusia ini. Sudah diistilahkan dalam hadis, kalau manusia dikasih lembah emas satu, pasti dia minta dua. Kalau punya dua, minta tiga dan seterusnya. Kita ini tidak akan pernah habis sampai kapan? Alhaakumut takatsur. Sampai kita masuk ke liang kubur baru ngeh. Ya, maka tidak sedikit dari manusia tamaknya luar biasa. Aspal dimakan, beton dimakan, besi dimakan, apa saja. Kenapa? Karena ada rasa ketakutan, takut miskin. Kekurangan. Wa naqsil minal amwal wal anfus, dan jiwa. Kematian adalah ujian yang paling puncak. Itu semua tidak berlaku bagi siapa? Wabasyiris sabirin, bagi orang-orang yang apa sih sabar? Sabar adalah al-habsu, menahan. Menahan apa? Menahan suudzon kepada Allah. Oh, jangan-jangan Allah ini nggak sayang sama saya diuji seperti ini. Itu namanya al-habsu. Tahan dulu. Karena kita ini milik Allah. Saya punya HP. Ini HP saya tidak mungkin saya rusak. Kenapa? Karena kita milik siapa? Milik Allah. Maka di ayat berikutnya, alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Ketika Allah menguji kita itu enggak merusak sebagaimana kita punya barang.
itu barang kita tidak mungkin kita rusak. Allah juga demikian. Kita diuji agar kita lebih berkualitas. Makanya ada ungkapan wabil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dan dengan ujian manusia jadi mulia ataupun jadi hina. Sehingga kalau kita ingin hidup kita lebih damai, lebih tenang, lebih bercahaya hati kita ketika menghadapi ujian, jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah keridhaan kita terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa kalau mendapatkan musibah, ya Allah berikanlah pahala pada ujian ini dan ganti yang lebih baik. Kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan satu motivasi agar kita tidak patah semangat di dalam menghadapi ujian. Baik, Kiai, kalau kita menjadi orang yang sabar itu kan sering kita dengar ya Bu ya. Ya, kalau lagi mau marah teman-teman suka ngingetin sabar, sabar gitu. Tapi praktiknya susah loh Kiai loh. Kalau lagi mau marah suruh sabar itu gimana Kiai untuk bisa benar-benar kita mencoba untuk benar-benar sabar? Karena bisikan itu nggak cuma dari dalam, tapi dari sekitar juga ada nih. Ada yang kompor, ada tukang kompor juga ya Bu ya. Betul. Permeleduk ya. Gimana Kiai, silakan. Baik. Sabar mudah diucapkan. Ujiannya itu tiba-tiba. Ujian tiba-tiba. Maka ketentuan sabar itu inda sodmatil ula. Pertama kali kita mendengar atau mengalami sesuatu, itu yang harus kita ambil sikapnya. Apa yang harus dilakukan? Tadi. Inna lillahi, ucapkan istirja. Istirja itu mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita paham betul kata-kata ini Bapak Ibu, kata-kata ini kalau kita paham betul, sejatinya kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di balik ini semua ada kebaikan. Itu Kang. Jadi harus tanamkan dulu nih. Harus tanamkan bahwa semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Ya, dan ridho dengan ketentuan Allah ya gitu. Betul, Masya Allah. Baik, Masya Allah, baik Kiai, terima kasih banyak. Ya ibu-ibu, jadi harus sabar. Nah sabar ini dalam salah satu kitab ya, Takrifat itu Sejurjani mengatakan bahwa sabar itu diambil kata sobru. Jadi sesuatu yang kuat dan tahan banting. Jadi pada saat kita dapat ujian kita kuat, kita tahan banting, itu adalah salah satu wujud dari kesabaran gitu. Jadi bukan yang sabar itu biarin aja diinjek-injek, aduh, nggak menye-menye Bu, kuat. Sabar itu kuat, tangguh semata-mata karena Allah, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Terima kasih banyak Kiai Maidedu yang sudah menyampaikan tadi tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 155. Kita akan kembali lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.